Tentunya dari sedikit cuplikan tadi, sudah sedikit tergambar apa materi yang akan saya bahas. Nah, sebelumnya saya akan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Diva Nur Aini, bisa dipanggil Diva, dengan NIM 248720118. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang letusan Gunung Api Krakatau atau Krakatoa pada tahun 1883. Di video ini saya akan membahas bagaimana proses terjadinya letusan Gunung Krakatau dan apa sih dampak letusan Gunung Krakatau terhadap lingkungan. Jadi simak video berikut ini. Krakatoa atau Rakata atau yang secara internasional lebih dikenal dengan Krakatoa adalah sebuah kepulauan vulkanik yang masih aktif yang terletak di perairan Selat Sunda antara Pulau Jawa dan Sumatera. Secara administrasi, Krakatoa masuk ke dalam wilayah Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia. Nama ini juga disematkan pada puncak gunung api yang berada di sana, yang sirna karena letusan kataklizmik pada tahun 1883. Wilayah Kepulauan Krakatoa sendiri terdiri dari 4 pulau, yaitu Pulau Sertung, Pulau Anak Krakatau, Pulau Rakata, dan Pulau Panjang atau Rakata Kecil. Letusan gunung berapi adalah peristiwa geologi ketika material dari dalam bumi keluar ke permukaan akibat tekanan yang sangat kuat. Di dalam perut bumi terdapat magma, yaitu batuan cair bersuhu sangat tinggi. Ketika tekanan gas di dalam magma terus meningkat dan tidak lagi tertahan, magma terdorong naik melalui rekahan dan kawah gunung api, lalu meletus ke permukaan. Dalam peristiwa ini, magma dapat keluar sebagai lava, abu vulkanik, gas panas, dan batuan pijar. Setiap letusan memiliki karakter yang berbeda, tergantung pada kekentalan magma dan kandungan gas di dalamnya. Karena itu, letusan gunung berapi bisa berlangsung perlahan atau terjadi secara eksplosif dan dahsyat. Dalam kajian geohistory, letusan gunung berapi tidak hanya dipahami sebagai proses alam, tetapi juga sebagai peristiwa yang membentuk sejarah. Letusan mengubah bentang alam, memengaruhi iklim, serta menentukan pola kehidupan dan pemukiman manusia dari masa ke masa. Kita masuk ke materi inti, yaitu letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau tahun 1883 merupakan salah satu peristiwa vulkanik paling dahsyat dalam sejarah manusia. Peristiwa ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses geologi yang berlangsung dalam waktu cukup lama. Sebelum tahun 1883, kawasan Krakatau yang terletak di Selat Sunda sudah dikenal sebagai wilayah gunung api aktif. Di bawah permukaan bumi, pertemuan lempeng tektonik menyebabkan terbentuknya dapur magma yang besar dan kaya gas. Tekanan di dalam dapur magma ini terus meningkat seiring naiknya magma dari kedalaman bumi. Pada bulan Mei 1883, aktivitas vulkanik Krakatau mulai menunjukkan tanda-tanda awal. Asap, abu, dan suara gemuruh mulai muncul dari kawah gunung. Letusan-letusan kecil terjadi secara berulang, menandakan bahwa magma sedang bergerak naik dan tekanan gas di dalamnya semakin besar. Aktivitas ini terus meningkat selama beberapa bulan berikutnya. Memasuki bulan Agustus 1883, tekanan di dalam gunung mencapai titik kritis. Magma yang sangat kaya gas tidak lagi mampu tertahan oleh struktur batuan di sekitarnya. Pada tanggal 26 Agustus, Krakatau mulai mengalami letusan besar yang bersifat eksplosif. Abu vulkanik terlontar tinggi ke atmosfer, dan dentuman keras terdengar hingga ratusan kilometer jauhnya. Puncak letusan terjadi pada tanggal 27 Agustus 1883. Dalam rentang waktu beberapa jam, terjadi serangkaian ledakan dahsyat yang menghancurkan sebagian besar tubuh Gunung Krakatau. Ledakan ini disebabkan oleh tekanan gas yang sangat besar, serta masuknya air laut ke dalam dapur magma. Kontak antara magma panas dan air laut memicu ledakan freatomagmatik yang luar biasa kuat. Akibat ledakan tersebut, sebagian besar pulau Krakatau runtuh dan amblas ke dalam laut, membentuk kaldera besar. Runtuhan ini memindahkan massa air laut dalam jumlah sangat besar dan memicu tsunami raksasa yang menyebar ke berbagai wilayah pesisir di Selat Sunda. Gelombang tsunami menghantam pantai Jawa dan Sumatera dengan ketinggian puluhan meter. Material letusan berupa abu, batu apung, dan gas vulkanik menyebar luas. Abu menutupi wilayah daratan dan laut, sementara batu apung mengapung di permukaan laut hingga mengganggu jalur pelayaran. Gas dan partikel harus terlontar hingga lapisan atmosfer atas dan menyebar ke berbagai belahan dunia.
gas dan partikel halus yang terlontar ke lapisan atmosfer atas membentuk awan debu vulkanik yang menyebar ke berbagai belahan dunia. Partikel-partikel ini menghalangi sebagian sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi, sehingga menyebabkan penurunan suhu global selama beberapa tahun setelah letusan. Fenomena langit berwarna kemerahan saat matahari terbit dan terbenam pun tercatat di berbagai negara sebagai dampak dari debu Krakatau. Letusan Gunung Krakatau tahun 1883 membawa dampak lingkungan yang sangat besar dan berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Di wilayah sekitar Selat Sunda, ledakan dan runtuhnya tubuh gunung menghancurkan bentang alam secara drastis. Pulau Krakatau hampir seluruhnya lenyap, menyisakan kaldera besar yang mengubah peta wilayah tersebut. Hujan abu vulkanik yang tebal menutupi daratan dan perairan di sekitarnya. Tanah menjadi tandus, tumbuhan mati, dan banyak hewan kehilangan habitatnya. Abu yang jatuh ke laut menurunkan kualitas air dan mengganggu kehidupan organisme laut, termasuk terumbu karang dan plankton yang menjadi dasar rantai makanan. Tsunami yang dipicu oleh runtuhan gunung memperparah kerusakan lingkungan pesisir. Hutan bakau, pantai, dan ekosistem pantai rusak parah akibat terjangan gelombang besar. Banyak wilayah pesisir mengalami abrasi dan perubahan garis pantai secara permanen. Dampak lingkungan Krakatau tidak hanya bersifat lokal. Partikel abu dan gas sulfur yang menyebar di atmosfer menyebabkan penurunan suhu global selama beberapa tahun. Perubahan iklim sementara ini memengaruhi pola cuaca dan musim di berbagai belahan dunia, menunjukkan bahwa letusan gunung berapi dapat berdampak lintas wilayah. Namun dalam jangka panjang, kawasan Krakatau menjadi contoh nyata pemulihan alam. Setelah kehancuran total, kehidupan perlahan kembali melalui proses suksesi ekologi. Tanah yang terbentuk dari material vulkanik menjadi subur, memungkinkan tumbuhan dan ekosistem baru berkembang. Munculnya anak Krakatau menjadi simbol bagaimana lingkungan alam terus berubah dan beregenerasi. Dengan demikian, letusan Krakatau 1883 tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga menciptakan proses pembentukan alam baru yang berlangsung dari waktu ke waktu. Sebelum kesimpulan, berikut adalah suara asli letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883. Letusan Gunung Krakatau tahun 1883 adalah peristiwa geohistori yang menunjukkan kuatnya hubungan antara alam dan kehidupan manusia. Letusan ini mengubah bentang alam, merusak lingkungan, dan mengguncang kehidupan sosial masyarakat, bahkan berdampak hingga ke tingkat global. Peristiwa Krakatau mengajarkan bahwa sejarah tidak hanya dibentuk oleh manusia, tetapi juga oleh kekuatan alam, dan manusia harus terus beradaptasi dengan perubahan bumi yang tak pernah berhenti. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Bye-bye.